Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bos Nazar Kurniawan Ronaldo dengan NPM 17542223. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan di PT Pusat Jaya Putra, yaitu di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kita mulai pertama di sejarah singkat berdirinya BB Bakery. Jadi disebut dengan PT Roti Bobo, yaitu dimulai sejak tahun 1982 oleh pasangan Bapak Yohanes Fendi dan Sutanyonya. Lalu Lampung adalah tempat pertama berdirinya pabrik roti Bobo. Pabrik roti Bobo berkembang di Lampung dan semakin banyaknya peminat roti Bobo di masyarakat. Pada saat itulah pabrik roti Bobo berpindah ke Jalan Pagar Alam, yang dimana pertama berdirinya yaitu pada di Rawalau. Nah, seiring dengan bertambahnya jumlah konsumen yang tinggi dan permintaan dari masyarakat atas roti Bobo, maka roti Bobo membuka pabrik cabang yang kedua untuk menambah pemasaran di wilayah Sumbaksel, yaitu tepatnya di Kota Palembang. Pembuatan roti Bobo dimulai dengan sistem manual untuk awal pertama kali pembuatan. Selanjutnya pada tahun 2000-an, Bobo Bakery berkembang menjadi industri modern yang pembuatan rotinya menggunakan mesin teknologi tinggi yang diimpor langsung dari Eropa, Taiwan, dan Jepang. Roti Bobo juga memiliki visi dan misi, di mana visinya itu menjadi perusahaan roti dengan penjualan terbanyak dan super tim terbaik di dunia. 2. Memberikan 1000 beasiswa untuk karyawan. Selanjutnya ada memberikan 1 juta roti kepada orang yang membutuhkan. Untuk misinya, membuat konsumen happy, tim happy dengan melakukan lebih daripada yang baik. Kultur perusahaan yaitu cepat, di mana cepat itu yaitu cekatan, cepat mengerti, pintar dan benar melakukan sesuatu. 2. Perhatian, yaitu peduli, selalu periksa kualitas 2 kali. Yang ketiga yaitu attitude, di mana ada ego yaitu introspect, intuition, ownership. Selanjutnya ada BEC yaitu balance, action, complaint. Untuk bagian struktural yaitu direktur sendiri dipegang oleh Pak Yunus. Serta kedua ada ARD-nya yaitu Mbak Yeyen, lalu kepala gudangnya itu Mbak Lia. Untuk accounting yaitu ada Mbak Anggun. Untuk OPR-nya yaitu ada Mbak Dini. Marketingnya yaitu ada Mbak Windy. Lalu untuk produksinya yaitu ada Mbak Ricky. Begitulah. Selanjutnya untuk kegiatan pelaksanaan. Di sini saya akan melaporkan kegiatan pelaksanaan saya, di mana kegiatan PKL saya dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 6 sore. Kegiatan dilaksanakan pada bagian pemasaran. Kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut.
mana untuk organisasi awal PKL yaitu 11 jam. Kegiatan ini meliputi pengenalan mesin yang ada di gudang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara pembuatan roti mulai dari bahan baku sampai ke panggangan. Kedua, mengemas roti, produk roti di mana dengan jumlah jam 99. Nah, untuk mengemas roti itu bertujuan untuk menjaga ketahanan produk dan melindungi roti dari serangga-serangga kecil. Selanjutnya yaitu mengantar roti ke toko, di mana pendistribusian dilakukan pada setiap hari kerja ke toko-toko yang sudah ditentukan untuk rutenya masing-masing. Setiap rute berbeda-beda setiap harinya. Pendistribusian yaitu dilakukan oleh sales, mulai pengoperasian dari jam 8 sampai jam 6. Selanjutnya yaitu menagih penjual toko, dengan jumlah jam yaitu 142. Nah, untuk menagih yaitu dilakukan pada minggu berikutnya. Maksudnya untuk menagih penjual toko itu pada minggu pertama itu untuk roti-rotinya dititipkan terlebih dahulu, lalu untuk penagihan yaitu di minggu berikutnya. Selanjutnya yaitu membuka toko baru, di mana dengan jumlah jam 44 jam. Akumulasi yaitu membuka toko baru bertujuan untuk memperluas pasar roti bobo mulai dari kota sampai ke daerah-daerah. Contohnya yaitu ada Kalianda, Gisting, Bandar Jaya, Pringsewu, dan Bandar Lampung. Lalu selanjutnya yaitu menutup toko lama, di mana dengan akumulasi jam 33 jam. Bertujuan untuk ini disebabkan hasil dari penjualan di toko tersebut tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, perhitungan dari hasil sebulan penjualan mengalami penurunan atau kerugian bagi perusahaan. Maka oleh sebab itu, toko-toko yang tidak layak atau tidak mencapai target dari pemasaran yang sudah ditentukan oleh perusahaan akan ditutup dan digantikan dengan toko yang baru. Selanjutnya yaitu bidang pembahasan, di mana pemasaran dan tagihan penjual PT Bobo melibatkan suatu tim dan sales untuk mengontrol penjualan jangka panjang tetap berjalan. Setiap hari sales dan supervisor menjual roti ke setiap daerah mengikuti roti yang sudah dibuka sebelumnya. Yang membuka yaitu supervisor sendiri, dengan tim-tim lainnya atau dengan sales lainnya. Nah, sales plan ialah menyangkut gambaran jangka panjang dari tujuan strategi serta objek dari sebuah tim penjualan sebuah perusahaan. Sales adalah bagian dari aktivitas penjual produk, barang, dan layanan yang dilakukan penjual ke pembeli. Nah, di sini tertera ada yaitu tabel dari harga dan label roti bobo, di mana untuk harga tawar spesial jumbo yaitu dari harga pabrik yaitu dengan 18.000, lalu harga label untuk dijual ke konsumen yaitu 20.000. Nah, di sini saya mengakumulasikan total keseluruhan perusahaan hanya mengambil total keuntungannya yaitu dari 1.000 sampai 2.000 rupiah. Nah, di sini juga tabel ini menjelaskan dengan jenis-jenis barangnya yaitu ada 18, di mana itu ada tawar spesial jumbo, tawar setengah, TRD itu artinya tradisional, di mana tawar setengah TRD itu dijual di toko tradisional atau di pasar, contohnya toko sayur gitu. Lalu selanjutnya ada manis jumbo dan manis setengah. Selanjutnya itu manis setengah keju. Untuk manis jumbo dan manis setengah itu penjualannya untuk di minimarket atau Alfamart. Nah, untuk manis setengah keju yaitu di toko-toko. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada manis kismis, manis mocha,
Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Dari hasil kesimpulan, pertama yaitu pemasaran dan tagihan penjualan BPT Pusat Raya Anugrah melibatkan suatu tim dan sales untuk mengontrol penjualan jangka panjang yang berjalan. Kegiatan ini dilakukan pada saat penulis melakukan bekal bersama tim sales yang mengatur pemasaran di lapangan. Setiap hari sales bersama tim bergerak mengirim ke daerah yang sudah dipetakan. Setiap hari rute yang dijangkau berbeda-beda. Mulai hari Senin, sales berangkat ke rute Brondong, Selasa rute Kalenda, Rabu rute Kota Agung, Kamis rute Bekri dan Purworejo, Jumat rute Balas atau Kalenda, Sabtu rute veteran membawa lebih dari veteran atau Bandar Jaya, di mana dalam tiap minggunya sales membawa lebih dari 500 item per hari dengan harga jual yang bervariasi. Kedua, sales membawa toko baru daerah yang sudah ditentukan dengan beberapa hal yang harus ditetapkan, yaitu berbicara dengan sopan, menawarkan produk, berbicara tentang keuntungan dan manfaat. Selanjutnya itu ada saran, di mana saran dari saya itu penulis sadar dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan ini masih banyak terdapat kekurangan, namun penulis telah berusaha melaksanakan secara maksimal. Selama melakukan kegiatan PKR, penulis berharap agar PKR dapat melaksanakan pemasaran baik ke depannya serta PKR ajaran selanjutnya agar mempersiapkan diri dengan memasuki pelajaran yang akan diterapkan dalam industri atau instansi agar memudahkan dalam melakukan kerja lapangan di perusahaan. Baik, begitu saja presentasi dari saya. Bila ada kurang kata, saya mohon maaf. Pelaksanaan itu dari saya dan itu mutlak dari Allah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.